Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi di bedah buku Turbin Gas. Modul ketiga dari 4 bab yang kita canangkan ya. Tentu kita sangat bangga, yaitu dengan adanya kita juga walaupun masih import, ternyata liquid natural petroleum merupakan sumber high teknologi menggunakan gas ya. Kalau tingkat safety, saya pengalaman full di tanker, ya, 26 kapal saya jalani, 24 antara lain adalah tanker. Jadi ya namanya manusia merasa sudah safety sudah menyatu. Tapi lebih dari itu, kalau Anda di LNG, pengalaman tanker, walaupun 25 tahun atau 4 tahun, tidak berlaku. Masih ada satu sertifikat lagi namanya Basic Liquid Gas Training. Jadi buat teman-teman yang bicara gas, ya walaupun kita mengenal ada inner gas system, ada inner gas analysis, ada diagram gas, ya, tetapi tidak cukup hanya mengenal itu karena LNG, liquid natural gas, ya, tanker itu mempunyai spesifikasi sendiri. Jadi daerah dek itu tetap sama hazardous area, hanya titik poin plus poinnya ini bisa minus 0 derajat. Jadi betul-betul sangat steril ya kru kapal di sini. High tech ini supaya teman-teman yang di darat maupun di laut kita harus bangga ya. Bangga dengan kondisi negara kita yang sangat kaya raya, hampir semua kekayaan alam. Ada natural gas, ada LPG, ya, ada minyak, ada batu bara, ada sumber-sumber bahan bakar ini ya semuanya ada di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita lihat ya, supaya teman-teman yang punya prestasi, karir, optimalkan sehingga kita bisa merebut pasar karena kita juga punya sumber LNG. Ini sebagai pembukaan dari kita ya. Saya secara pribadi juga karena sudah terlanjur tua, pastinya kalau semangat muda kepingin juga menikmati di kapal LNG. Ya, saya ingin menyapa teman-teman semua, saudaraku semua yang ada di kapal di 7 samudra, teman seprofesi di darat maupun di kapal seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas sampai Rote. Tentu yang di seluruh benua ya, yang di Asia, di Arab, ya, di Afrika, di Amerika, di Australia, Eropa, yang kami banggakan. Tidak bisa kami sebutkan satu-satu, tapi sebagai sesama profesi kita harus bangga. Bangga bukan sombong, karena menurut kami ya, semua disiplin ilmu yang di darat itu ada di kapal. Baik manajemen maupun semua teknik-teknik, teknik kimia, teknik sipil, teknik insinyur, teknik apalagi ya, teknik industri, teknik ada semua di kapal. Jadi kalau kita mau belajar secara mantap sekali ya, karena ilmunya itu yang membuat kapal dari biro klasifikasi mempunyai semua ilmu yang kita pelajari untuk menjadikan kapal layak laut. Baiklah, kita sapa teman-teman yang sudah menunggu berita apa di kapal ini. Saya beri selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon izin saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer, Marine Specialist, Marine Surveyor
juga dosen pelayaran, dan kami sempatkan menulis buku ajar yang terbanyak di Indonesia untuk bagian mesin ya. Bedah buku untuk marine gas turbine modul ketiga, tinggal satu lagi tentang prinsip kerja turbin gas, prinsip kerja turbin gas aksi, prinsip kerja turbin gas reaksi, dan tentunya ada beberapa yang ini ketiga ya. Jadi saya salah tulis, jadi nanti kita akan perbaiki. Bukan mengenai ruang bakar dan pengapur dan lain-lainnya, itu ada kesalahan. Nah, yang betul ini prinsip kerja turbin gas, prinsip kerja turbin gas ya, aksi dan reaksi. Baik teman-teman, bedah buku ini ada di buku Ketelwa turbin gas, satu buku. Ya, saya jadikan satu supaya mudah membawanya, murah harganya, ya. Dan tentu sangat membantu untuk teman-teman engineer. Buku yang biru ini ada di BP3IB yang sekarang, tapi ini tidak dijual ya. Yang dijual adalah buku yang sebelah merah, sebelah kanan merah ini. Ini edisi penerbit Jangkar. Kalau BP3IB khusus untuk internal. Bukunya gede, males bawanya. Ya, untung kalau tidak males bacanya ya. Sehingga saya buatkan buku yang lebih kecil, ke separuhnya, dan ini bisa dibawa kemana-mana. Anda dites kapal tanker atau kapal gas paling tidak untuk masinis 3, masinis ATT3, ATT2, dan 1 harus tahu ya apa itu turbin gas. Jangan sampai berpikirnya seperti kompor gas ya. Turbin gas yaitu ini begini ya. Karena ini mencapai tenaga penggerak kapal utama, kapal juga banyak menggunakan turbin gas di negara-negara yang maju. Ya, saya selalu bangga dengan alma mater kami 3 kali ini, ya tentu tidak ada yang berlebihan, hanya 3-tiganya saya mendapatkan beasiswa. Tentu satu kebanggaan, satu ucapan syukur kami, sehingga beasiswa itu yang pada saat kita membutuhkan merupakan satu kebahagiaan. Pada saat kita sudah pensiun, saya akan beramal ibadah dari hasil 3 kali disekolahkan oleh negara. Ya, ini sudah sering saya tampilkan, jadi saya lompati aja. Ini masih juga disinggung kapal harus layak laut. Urutan yang bertanggung jawab, urutan yang kelima adalah perwira pada kapal. Sepenuhnya bertanggung jawab kepada keselamatan, keamanan, pelayanan awak kapal, penumpang kapal, dan muatannya. Ya. Kata-kata sepenuhnya ini kita harus merekrut, kita harus bekerja sama dengan yang diungkapkan lebih dahulu, yaitu kepada pemilik kapal, pada biro klasifikasi, kepada syah bandar. Nah, paling tidak 3 inilah yang menjadi dominan layaknya kapal. Antara lain kita harus sama-sama mematuhi regulasi IMO yang sama. Harus memastikan kondisi keseluruhan kapal, harus memastikan peralatan keselamatan kapal. Aja kami kasih warna merah supaya agak membara dikit. Mematuhi regulasi pemerintah bendera kapal, memastikan persyaratan classification, mematuhi seluruh prosedur ya. Untuk prosedur ini tentang keselamatan kerja. Kalau menyimpang prosedur ya sudah, risiko pasti akan ada. Pastikan kondisi jenis muatan dan muatan yang berbahaya, menempatkan jumlah penumpang sesuai pada tempatnya, memenuhi persyaratan sertifikat sesuai yang dibutuhkan, yang dipersyaratkan. Masih kembali yang tadi ya, tadi menghadap ya sama LNG ini, apa yang terpikir di benak saudara-saudaraku, teman-teman, ya, ini harus didinginkan terus sih.
sampai di bawah derajat. Ada juga gas yang di bawah 0 derajat atau minus 25 derajat dia menyala. Jadi gas ini perlu dicairkan di dalam tabung-tabung ini, sehingga merupakan liquid natural gas. Ini lambangnya belum masa ya, tidak apa-apa. Kita melihat cakrawala yang begitu luas, yang di dalamnya ada manusia terbatas yang mengoperasikan kapal-kapal dari mengarungi samudra ya. Kapal Pertamina Gas 2 mampu berlayar 20.000 nautical mile. Wow. Atau 1.852 kilometer. Ya, di sini tentunya kalau untuk mengarungi Atlantik atau mengarungi Pasifik harus ada tempat persinggahan. Tanpa pengisian bahan bakar dengan kecepatan 16,8 knot. Ini cukup cepat ya. Tanker-tanker biasanya memang dibatasi nggak boleh lebih dari 20 knot. Desain khusus yang disiapkan oleh Pertamina, ya, Pertamina International Shipping sendiri adalah dengan flexible cargo manifold, arrangement, cargo handling, liquid vapor, liquid, apa nih artinya liquid vapor, liquid, atau VLLV, ya, vapor liquid vapor. Ya. Ini bahasa ini bagi saya masih agak asing juga ya, jangan dipakai. Ada LVVL dan VLLV. Dengan konfigurasi tersebut, maka PG2 atau Pertamina Gas 2 dapat melayani operasional dengan fleksibilitas tinggi terhadap spesifikasi konfigurasi manifold terminal. Selama konstruksi kapal PG2 dibangun di bawah bendera Panama dan Lloyd Register Class, namun seiring dengan waktu dilakukan reflagging ke bendera Indonesia, wow ya, kita bangga sekali, guna mendukung kapal bendera Indonesia dan menjadi whitelist. Ya. Setahu saya tahun 2017 kita blacklist dengan jumlah korban yang sangat banyak, kapal-kapal besar dan kecil, dan kita dukung untuk dual class ya. Untuk Pertamina Gas 2 ini di bawah BV dan BKI. Mudah-mudahan BKI akan meningkatkan lebih tinggi lagi supaya setara dengan BV ya, atau kelas-kelas internasional lainnya, terutama di kapal-kapal yang lain luar. VLGC ya, very large gas carrier atau gas mana aja artinya yang dimaksud. Nah, saya ingat tiba-tiba bahwa Pertamina Gas 2 di sini yang kita lihat telah mendirikan atau menegakkan bendera palapa kita. Bendera merah putih atau bendera yang berkibar sejak zaman Majapahit atau zaman kejayaan Majapahit, yaitu yang dibawa keliling Nusantara oleh Patih Gajah Mada. Sampai sekarang menjadi kajian Patih Gajah Mada itu suku asli dari suku mana, tetapi yang jelas suku di Indonesia. Tetapi sementara kita di dalam kajian Museum Bahari itu dikejar terus, kira-kira siapa ya bawa? Karena di dalamnya juga ada beberapa suku yang terlibat waktu Gajah Mada keliling Asia ya, keliling Asia, sehingga terjadilah merah putih adalah bendera Nusantara. Ini kita nggak perlu lupa. Oleh karena itu di dalam judul channel ini saya sebut bendera palapa in USA. Waduh ya, mantap kan? Loading perdana di Amerika Serikat kibarkan merah putih bendera palapa yang
sudah berumur ratusan tahun ya, kira-kira sudah berapa tahun ini? Ya 1000 tahun yang lalu. Turbin gas ya seperti semula, ada yang berminat, tapi untuk semua masinis wajib harus ya. Untuk kelas 3 harus, kelas 2 harus perhitungannya, kelas 1 penelitiannya ya. Nah, itu untuk kelas 5, 4 ya wajib. Inilah yang perlu kita pelajari. Ya. Berbeda dengan bab 2 tadi, tapi secara prinsip sama. Jadi saya tidak menjelaskan secara rinci. Kecepatan gas yang tinggi, sudu-sudu antar. Jadi sebenarnya prinsip kerjanya turbin gas sendiri itu sudah kita belajar di turbodas atau turbin uap. Ya, sumber tenaganya terdiri dari gas pembakaran yang dibuat. Turbin gas reaksi, ya, turbin gas energi kinetis gasnya yang kita manfaatkan, perhitungannya cukup rumit. Tetapi ada dasar-dasar rumusnya, jadi tidak susah. Latihan tugas, dan ini secara singkat ya, kita membuktikan hadirnya turbin gas penggerak utama kapal buatan Rolls-Royce dengan tenaga 50.000 horsepower. Jelaskan cara kerja turbin gas penggerak utama kapal. Paling tidak ATT 3, 2, dan 1 harus tahu ya. Nah, ini untuk membangkitkan daya ingat kita atau daya pengetahuan kita. Rangkuman ya, perlu kami bacakan atau teman-teman bisa baca sendiri, yaitu tentang turbin gas. Memulai dari satu hal terus fokus dan ditekuni terus-menerus akan menghasilkan kemauan untuk meneruskan yang kedua. Maka pekerjaan sebanyak apapun tetap dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Saya ulangi, suara laut adalah suara saya sendiri. Ya, dari berdasarkan pengalaman memulai dari yang 1, jadi memulainya yang penting. Nah, terus-menerus fokus, sungguh-sungguh, dan ditekuni terus-menerus ya, jangan putus asa, akan menghasilkan kemauan untuk meneruskan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka pekerjaan sebanyak apapun tetap dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Ini terinspirasi untuk masinis-masinis yang ATT yang sebelumnya dari Euler. Euler ketika membuka ya ATT 5, maka Anda akan melihat ATT 4 bisa dibuka pintunya. Ketika membuka ATT 4 akan terlihat pintu ATT 3 dan seterusnya ATT 2 dan ATT 1. Jadi keputusan yang pertama tanpa Anda membuka ATT 5, ya seumur hidup tidak, maaf kata, tidak akan bisa menjadi masinis. Gaji Anda segitu-gitu aja. Jadi teman-teman dari Euler ya, atau dari Jurmudi yang sudah lebih 5 tahun harus ambil keputusan sekarang. Ambil ATT 5 dan ANT 5, STIP terbuka luas, ya, BP3IP terbuka luas. Jadi dengan kebanggaan Anda bisa buka kelas 5, itu adalah keputusan yang luar biasa. Kalau 5 ambil 4, 4 ambil 3 itu biasa. Tapi kalau ambil ATT dan ANT 5 itu hal yang luar biasa. Jadi harus memulai dari satu keputusan, terus fokus, maka Anda akan menjadi master yang mantap. Mikir lagi ya, di kesempatan sebentar mikir bagaimana bendera merah putih bisa sampai Amerika dengan membawa kapal yang besar, kapal Pertamina gas kedua. Ya, saya kira itu saja. Kita akan masuk di modul 4 yang terakhir untuk gas turbine. Ya. Baik, modul 3 sudah selesai. Kita akan masuk turbin gas modul 4.
Jangan lupa saya ingatkan setiap modul ya, tekan tombol subscribe dan tanda like sebagai dukungan Anda kepada profesi Anda sendiri, bukan kepada Pak Yusak atau saya. Ya, jadi saya hanya menyampaikan pesan-pesan yang sudah lalu dan ingin menggapai yang baru. Jadi kalau Anda menghargai profesi Anda sendiri, ya boleh tekan tombol subscribe dan tunjukkan kalau memang senang ya like ya. Selanjutnya bila ingin Anda berbagi beramal ibadah kepada anak buah Anda ya sebagai edukasi yang sudah tersedia di sini ya. Beratnya restoran masakannya sudah siap. Berikan share untuk WA grup teman-teman kita. Di depan kita akan tetap bertingkat. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda, bukan untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Sekali lagi terima kasih. Sampai berjumpa.